Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Skorsing sidang dicabut kembali dan sidang terbuka untuk umum. Saudara pemohon, termohon dan pihak terkait. Tadi agenda kita adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Sudah siap ya? Baik. Siap Yang Mulia, namun Yang Mulia, izinkan kami terlebih dahulu sebelum menghadirkan saksi-saksi untuk menyampaikan adanya 2 buah surat dari Bawaslu yang kami baru terima pukul 1.30 tadi berkenaan dengan apa yang kami sampaikan berhubungan dengan keberatan kami terhadap pembukaan kotak suara. Ya. Dalam surat yang bernomor 0913 Bawaslu ini, pada dasarnya dikatakan begini, pada titik 2, angka 2, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, garis miring saksi, dan musyawarah ketua dan anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan oleh Ahmad Suhaili dengan nomor laporan 66 garis miring LP garis miring Pilpres garis miring 7 2014 diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tanggal 5 Agustus 2014 atas nama Ketua Pengawas Pemilihan Umum Anggota Insinyur Nelson Simanjuntak SH. Ini berkenaan dengan laporan, yaitu peristiwa dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan perintah pembukaan kotak suara yang sudah tersegel pasca penghitungan suara nasional kepada KPUD Provinsi seluruh Indonesia sebagaimana dalam surat edaran KPU nomor 1446 garis miring KPU garis miring 7 garis miring 2014 tanggal 25 Juli 2014. Itu yang pertama Yang Mulia. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan surat 0914. Perihalnya adalah penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, dasar. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, garis miring saksi, dan musyawarah ketua dan anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan oleh Saudara Sahroni dengan nomor laporan 67 garis miring LP, garis miring Pilpres, garis miring 7 2014, diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta 5 Agustus 2014 atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota Insinyur Nelson Simanjuntak. Hal ini berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran berupa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tanpa melibatkan saksi pasangan calon nomor urut 1. Majelis Hakim yang mulia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Nasrullah sebagai anggota, sebagai komisioner Bawaslu yang tadi kita dengar bersama-sama bahwa beliau bisa memahami sikap dari KPU, ya, dalam arti bahwa sikap KPU yang dipahami itu adalah ini merupakan tindakan sebagai pelanggaran kode etik. Dan tentu sekali lagi kami mohon dengan hormat sebelum Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan yang sudah kami sampaikan sebagaimana
tadi sudah kami bacakan surat kami, agar mempertimbangkan juga kedua surat yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelesaian Pemilu ini. Demikian Yang Mulia, terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang surat ini akan kami serahkan. Baik, jadi tidak perlu untuk saling direspons, itu hanya informasi, dan karena itu mengenai kode etik, jadi biarkan proses kode etik yang berjalan. Ya. Kami ingin membacakan dulu ketetapan Mahkamah mengenai surat dari termohon pembukaan kotak suara, ya, sebelum melanjutkan pemeriksaan saksi. Ketetapan nomor 1/PHPU Pres 12/2014, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang: A. Dianggap dibacakan. B. Juga dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf B, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum dengan nomor 1455/KPU 8/2014 perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014, sebagai termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, yang pada pokoknya KPU memohon pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan KPU yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen berupa formulir C1 plano, C1 folio berhologram, dan salinan C1 folio serta dokumen untuk pembuktian lainnya, DPT dan seterusnya, dalam rangka pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perisian hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. D. Mahkamah telah mengirim surat kepada pemohon dan pihak terkait nomor 48/PAN MK 68/PAN-PAN-MK-08/2014 bertanggal 7 Agustus 2014 yang isi meminta kepada pemohon dan pihak terkait agar memberikan tanggapan secara lisan dan atau tertulis terhadap isi surat dimaksud. Terhadap hal tersebut, pemohon dan pihak terkait masing-masing telah menyampaikan tanggapannya dalam sidang pleno Mahkamah pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014. E. Bahwa terhadap surat termohon sebagaimana dimaksud pada huruf C, rapat pleno permusuhan hakim pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014, Mahkamah menetapkan dua hal sebagaimana akan disebutkan dalam amar ketetapan ini. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, serta Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan: 1. Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi oleh termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 2. Mengizinkan termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan, mengundang pengawas pemilu, Bawaslu atau Panwaslu tingkatan untuk menyaksikan, membuat berita acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil, meminta pengamanan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maaf, ada koreksi sedikit. Setelah penetapan ini, di angka 2, sejak penetapan ini dikeluarkan, mengizinkan kepada termohon. Ada perbaikan sedikit, langsung dikoreksi dulu ya. Sejak ketetapan ini dikeluarkan. Ya. Saya ulangi, sejak ketetapan ini dikeluarkan, mengizinkan termohon untuk mengambil dokumen dan seterusnya seperti telah dibacakan tadi, dianggap dan disahkan. Ya.
Demikian diputuskan dalam RPH oleh 9 Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2013 dan 2014, ini salah lagi, dikoreksi, dan diucapkan di sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama. Ya. Dan diucap pada pukul 14.17 WIB. Demikian ya. Ya, untuk menjadi pegangan ya, bagi para pihak. Baik, selanjutnya kita melanjutkan pemeriksaan saksi dari pemohon. Ya. Saya panggil namanya satu-satu sekaligus maju ke depan untuk diambil sumpah. Ya. Muhammad Saleh, saksi dari Provinsi Jawa Timur, ya, maju ke depan. Abasuki Babu Salam, Purwanto, Mas Suroso, Ahmad Zakaria, Arif Indrijanto, ya, Indianto, M. Rahmatullah Al-Amin. Selanjutnya saksi dari Provinsi Jawa Tengah, Riono Eskel, ya. Julisa Ramadan, Yudi Winoto, Rudi Wahyono, Amir Darmanto, Iksan Maksum, Ahmad Gufron, Bendat Widoyo. Selanjutnya dari Provinsi DKI Jakarta, Abdul Karim, maju ke depan. Lisa Nurmaesaroh, Slamet, Hendra Cipto, Hamid Murrogi, Anwar Setiawan, ini berapa saksinya? Muhammad Hizal Wijaya, Yan Sumarna, Mariono, Herika, Dwi Herianto, Arhadi Mulyanto. Ini 25. Majelis yang mulia, Oh, Lisa tidak ada ya? Lisa Maisaro diganti dengan Muhammad Nur Wahyudi. Lisa Maisara mana? Nama Muhammad Nur Wahyudi mana? Ada. Datanya. Muhammad Nur Wahyudi. Ya. Ya. Muhammad Nur Wahyudi mana? Masuk. Ini 25 ya? Ya. Apakah semua beragama Islam? Islam ya. Tangannya diluruskan ke bawah ya. Baik. Silakan mengikuti kata-kata saya untuk bersumpah menurut agama Islam ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Silakan kembali ke tempat kursinya masing-masing.
Sebentar, jadi sehubungan dengan ketetapan tadi kepada termohon, nanti pada saat mengajukan bukti, dijelaskan perolehan buktinya ya, yang sebelumnya, khusus sebelumnya. Ya. Nanti dalam akta bukti sekaligus dijelaskan perolehan buktinya. Ini untuk bahan pertimbangan mahkamah pada saat putusan akhir. Baik, kita mulai. Saya ingatkan kepada para saksi untuk memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri. Jangan menyampaikan dari cerita ke cerita begitu, dari dengar ke dengar. Jadi itu tidak bernilai sebagai bukti. Yang saudara lihat, dengar, dan rasakan sendiri ya. Kemudian keterangan saksi, keterangan saudara sangat menentukan bagi putusan mahkamah ini. Karena itu sekali lagi saya ingatkan saudara untuk memberikan keterangannya benar, ya, tidak lain dari yang sebenarnya. Pertama, saudara M. Soleh, ya. Saudara M. Soleh, alamat tempat tinggal di mana? Magersari nomor 82 Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Pada saat Pilpres, saudara sebagai apa? Kebetulan saya sebagai koordinator tim advokasi Prabowo Hatta Jawa Timur. Koordinator tim saksi ya? Tim advokasi. Tim advokasi Jawa Timur. Sekarang apa yang mau disampaikan pada sidang ini? Silakan. Pada tanggal 10 Juli ada laporan ke kita tentang dikeluarkannya surat edaran KPU Kota Surabaya, di mana surat ini tertanggal 28 Juni, yang isinya memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa memilih meskipun satu namanya tidak ada di dalam DPT. Yang kedua, pemilih dari luar daerah itu boleh asalkan membawa form A5, atau yang tidak membawa form A5 cukup menunjukkan KTP, KK, dan keterangan domisili. Nah, keterangan domisili ini yang menjadi kajian kita, sebab temuan-temuan kita itu justru keterangan itu dibuat oleh pejabat-pejabat setempat setingkat lurah, dan itu bukan KTP, bukan KK maupun paspor. Nah, akhirnya kita mengkoordinasikan kepada teman-teman saksi di seluruh Jawa Timur, apakah memang menemukan surat edaran KPU Kabupaten seperti ini, dan ternyata tidak ada, hanya ada di Kota Surabaya. Akhirnya kita minta saksi yang di Kota Surabaya untuk memproses ini kepada Panwas, dan pada setiap tingkatan mulai PPS, PPK maupun di KPUK Kota Surabaya rekapnya harus dilakukan protes dan meneliti apakah benar pemilih-pemilih pindahan, pemilih-pemilih dari luar yang namanya tidak ada di dalam DPT betul-betul orang setempat. Sebab Surabaya ini adalah kota metropolitan seperti Jakarta, di bawah Jakarta, sehingga banyak pendatang-pendatang. Dan dari temuan-temuan kita memang tadi surat edaran tanggal berapa? 28 Juni yang mulia. 28 Juni. Nomor 175 KPU Kota Surabaya. 28 Juni ya? Betul, Juni. Yang saudara temukan itu pada tanggal 10 kita dapatnya ini. 10 Juli. 10 Juli. Betul. Jadi satu hari setelah pemungutan Pilpres. suara, setelah pemungutan suara. Ya. Ya, setelah saudara berlakukan penelitian, apa yang saudara temukan dari tim saudara itu terhadap surat edaran? Surat edaran itu dari KPU Pusat atau dari KPU Kabupaten? Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya. Dan kita meminta tadi yang kami sampaikan di kabupaten apakah menemukan ini, tidak ada. Ternyata di Jawa Timur hanya ada KPU Kota Surabaya. Waktu itu temuan tim yang memprotes karena kebetulan kita dari Jatim tidak ikut ke menemui KPU Kota Surabaya, katanya ini sudah sesuai. Tetapi yang kita pelajari baik itu undang-undang Pilpres maupun
surat dari KPU pusat itu tidak pernah mengenal yang namanya surat keterangan domisili kan itu. Sehingga ini yang menjadi temuan-temuan kita, sehingga akhirnya ada sekitar 55.000 baik itu DPT, DPK maupun DPKTB itu. Nah, Itu pada saat saudara mengklarifikasi kepada KPU Kota Surabaya, apakah KPU Kota mengakui ada mengeluarkan surat itu? Kalau itu nanti akan dijelaskan oleh saksi yang kebetulan hadir juga Ya, baik. untuk rekap di kota yang mulia. Ya, saya kira kalau hanya itu cukup dulu. Ada Yang kedua yang mulia, pada tanggal 12 Juli muncul surat dari Bawaslu Jatim. Atas Tanggal? temuan-temuan ini tanggal 12 Juli 12 Juli, oke. muncul surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yang memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Kota Sejatim untuk meneliti apakah benar di PKTB itu orang-orang yang memang punya hak untuk mencoblos di lokasi itu, di TPS setempat. Nah, dari sinilah sehingga kami memerintahkan kepada kabupaten kota ini untuk semuanya mencermati apakah ada, karena di dalam pileg memang persoalan ini tidak sempat muncul menjadi persoalan kecuali di dalam Pilpres sekarang ini. Akhirnya kita memerintahkan itu. Dan kami atas nama tim advokasi juga sudah menyampaikan keberatan kepada KPU Provinsi supaya dilakukan penelitian. Apakah betul tengara-tengara orang yang tidak punya DPT, namanya tidak ada di dalam DPT, tidak membawa form A5 itu bisa mencoblos. Di dalam temuan-temuan kita itu ada, tetapi itu tidak pernah digubris yang mulia. Akhirnya pada tanggal 18 Juli muncul surat rekomendasi dari Bawaslu Jatim yang meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan pendataan ulang terhadap 6 kabupaten kota se-Jawa Timur, yaitu Surabaya, Jember, Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu. Tetapi ini yang kita minta sebenarnya bukan 6 kabupaten kota, tetapi seluruh Jawa Timur. Kalau bisa itu dilakukan pendataan ulang. Kita tidak mempersoalkan soal angka siapa yang menang, apakah DPKTB yang dugaan fiktif misalkan atau pemilih siluman itu mencoblos Prabowo atau Joko Widodo, kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi bagaimana proses Pilpres ini bisa berjalan dengan jurdil kan itu. Artinya orang. Tunggu sebentar. Rekomendasi itu disampaikan oleh Bawaslu kepada 6 KPU Kabupaten Kota. Kepada KPU Jawa Timur yang mulia. KPU Tetapi Jawa Timur. di sini jelas ditulis Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan jumlah-jumlahnya pun dugaan fiktif semua disebutkan yang mulia. Hasil dari pendataan ulang itu atau apakah yang saudara tahu KPU 6 kabupaten itu melakukan pendataan ulang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu? Rekomendasi Bawaslu ini yang sangat kita sesalkan karena tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi. Nanti teman-teman yang menjadi saksi rekap provinsi akan lebih menjelaskan bagaimana perdebatan dan argumentasi KPU kenapa menolak rekomendasi Bawaslu. Karena begini yang mulia, kita sampaikan kepada saksi kalau bisa rekapnya ditunda. Sebab menurut Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, rekomendasi Bawaslu, Panwas itu wajib dilaksanakan. Tetapi nyatanya untuk Jawa Timur itu tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu. Baik, cukup dulu ya. Jadi apakah saudara tahu ada penolakan dari KPU untuk melaksanakan rekomendasi itu? Nanti saksi provinsi yang akan lain menjelaskan yang mulia. Oke, baik. Tetapi begini, sekali tambahannya aja yang mulia. Kita menginginkan kepada saksi waktu itu yang rekap provinsi karena kalau dihitung-hitung 6 kabupaten kota itu angkanya sudah di atas 6 juta. Artinya kalau misalkan dihitung secara keseluruhan, kemungkinan angka itu akan bisa bertambah kan itu loh. Nah, yang patut kita sayangkan pada tanggal 30 Juli betul, teman-teman daerah itu menyampaikan kepada saya apakah boleh menghadiri pembukaan kotak berdasarkan surat edaran KPU pusat. Awalnya teman-teman tidak mau hadir karena itu dianggap inkonstitusional. Tetapi saya katakan harus dihadiri. Kalau mau menolak harus hadir. Kalau mau protes harus hadir. Kenapa?
Karena sejak awal itu diminta Rekom Bawaslu dilaksanakan, tidak dilaksanakan, tetapi setelah penutupan ketetapan tanggal 22 Juli, kenapa muncul SK ini kan gitu loh. Sehingga ya ini yang di kabupaten kota akhirnya diprotes oleh teman-teman saksi yang mulia. Oke, baik. Cukup ya? Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan tambah? Ada pertanyaan tambah? Cukup. Ya, selanjutnya Abasuki, Babu Salam. Ya. Terima kasih, Alamat ya. tempat tinggal di mana? Perumahan Berlian Kencana Sari, Blok H nomor 12, Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Ya, pada saat Pilpres sebagai apa? Saya kebetulan diberi mandat sebagai saksi rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur oleh pasangan Prabowo Hatta. Iya, di tingkat KPU ya. Tanggal berapa rekap di Jawa Timur itu untuk provinsi? Tanggal 18 sampai 19 Juli 2014. Berapa orang saksi dari pasangan nomor urut 1? Ada 2 orang, Yang Mulia. Ada 2 orang. Hadir juga di sini. Ya. Di sini Yang hadir? satu di bawah karena keterbatasan ya, baik. kuota yang diberikan kepada kami. Baik, tidak apa-apa. Sampai jam berapa selesai? Dari jam berapa Pada sampai jam berapa? tingkatan hari pertama kami mulai undangannya jam 9, tapi kurang lebih baru dimulai sekitar jam 11-an. Rata-rata selesai sampai jam 11 malam. Hari kedua juga demikian. Pasangan saksi, pasangan calon nomor urut 2 ada hadir? Hadir, beliau juga sekarang hadir. Hadir. Bawaslu provinsi hadir? Hadir, Dengan KPU kabupaten kota tentunya, Siap. Jawa Timur hadir ya. betul Yang Mulia. Pada saat itu apa ada saudara mengajukan keberatan terkait dengan proses pada saat proses penghitungan suara rekap? Betul Yang Mulia. Mengenai apa? Ada banyak pengajuan yang kami sampaikan yang intinya akhirnya kemudian kami melakukan walkout pengunduran diri karena seluruh respon kami, utamanya terkait dengan DPKTB itu kemudian tidak terespon dengan baik, baik karena soal pemahaman maupun soal kebijakan yang diambil oleh KPU Provinsi. Diurut satu-satu saja. Baik, Pimpinan. Protes yang pertama mengenai apa? Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin membaca keberatan kami. Iya, iya. Yang pertama Mulia, izinkan kami bacakan. KPU Jawa Timur tidak melaksanakan perintah Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terkait dengan Rekom Bawaslu nomor 389 /Bawaslu _Prof Jawa Timur _7/2014 isinya untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTB, daftar pemilih khusus tambahan di 6 daerah, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Batu, Kabupaten Jember, dan Banyuwangi. Rekomendasi Bawaslu Jatim berdasarkan laporan dari saksi pasangan calon nomor 1 di 6 daerah tersebut di atas, di mana saksi pasangan calon nomor 1 menduga adanya modifikasi masif dan sistematis pemilih siluman melalui DPKTB. Yang kedua, saksi nomor 1 menemukan sejumlah kurang lebih 209.812 orang yang masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan yang berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. 3. Permintaan saksi nomor 1 untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan DPKTB di 7 daerah tidak dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun panitia pengawas. 4. Sikap dalam tanda kutip arogan anggota KPU Jawa Timur yang dinyatakan dalam statement dalam forum resmi dalam rapat rekapitulasi di tingkat provinsi, yaitu oleh Saudara Khairul Anam, yang menyatakan bahwa terkait dengan surat Bawaslu kepada KPU itu adalah urusan kami, dilaksanakan atau tidak oleh kami, itu risikonya kami yang bertanggung jawab, baik sampai pada tingkatan dipecat. Itu disampaikan oleh anggota KPU. Kemudian KPU Jawa Timur, mohon maaf, ketika saksi nomor 1 menanyakan pelaksanaan Rekom Bawaslu tersebut, responnya sangat tidak kooperatif. Yang kelima, sesuai dengan pernyataan KPU Kota Batu
dalam pleno KPU Provinsi yang menyatakan bahwa kami tidak memperbolehkan pemilih yang menyertakan KTP atau surat domisili yang akan memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP dalam garis miring surat domisili tersebut. Hal ini memperkuat adanya modifikasi pemilih yang masif dan sistematis melalui DPKTP. Ini salah satu contoh saja di Kota Batu, Yang Mulia. Yang keenam, saksi pasangan calon nomor 1 keberatan terhadap statement KPU Surabaya dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa kami, dalam tanda kurung KPU Surabaya, tidak berhak mendapat laporan pelaksanaan hasil rekomendasi Panwas Surabaya nomor 151 garis miring Panwaslu garis miring Surabaya garis miring 7 Romawi garis miring 2014 tentang penelitian dan pencermatan DPKTB. Ini nanti akan diperdalam oleh saksi dari Surabaya, Yang Mulia. Kemudian yang 7, saksi nomor 1 tidak puas dengan jawaban KPU Kota Surabaya pada saat pleno KPU Jawa Timur terkait dengan keberatan form DB2. Oleh karena itu kami lampirkan DB2 saksi nomor 1 dari Kota Surabaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DC2 kami. 8. Saksi nomor 1 menuntut PSU pemungutan suara ulang di 6 daerah yang diduga adanya pelanggaran DPKTB karena permohonan kami soal penjelasan DPKTB yang tidak tuntas. 9. Dalam pembukaan kotak di 22 TPS di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, dan Banyuates, yang dilaksanakan di Hotel Ekuator di mana proses rekapitulasi dilangsungkan, yang dihadiri oleh Saudara Nelson Simanjuntak dari Bawaslu Jawa Timur, dari Bawaslu Republik Indonesia, anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Sampang, KPU Sampang, dan saksi nomor 1 dan nomor 2, diketemukan bahwa 4 TPS di Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, dan Desa Telega, Kecamatan Banyuates, tidak ada form C6, C7, dan salinan DPT. Oleh sebab itu, saksi nomor 1 keberatan untuk menandatangani hasil perhitungan di Kabupaten Sampang. Saksi nomor 1 menuntut adanya PSU di 4 TPS tersebut. Terakhir 10. Bentar. Ini yang Kabupaten Sampang ini apakah keberatan itu disampaikan di tingkat rekap provinsi atau di tingkat kabupaten? Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, khusus untuk Sampang ini memang ada kurang lebih 13 TPS yang itu kemudian dibawa kotaknya dalam rekapitulasi di tingkat provinsi karena tidak bisa dilaksanakan di tingkat Kabupaten Sampang. Dan ketika proses pembukaan kotak suara di tingkat rekapitulasi provinsi itu, kami menemukan kejadian seperti yang kami adukan ini. Oh, jadi pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suaranya dilakukan di tingkat provinsi. Betul, Yang Mulia. Untuk berapa TPS? 13 TPS. 13 TPS. Terus terhadap pembukaan dan penghitungan suara di tingkat provinsi itu, saudara keberatannya apa? Pertama, ada 4 TPS di Desa Karanganyar itu, Ketapang, dan 2 di Desa Telaga, Kecamatan Banyuates. Itu ketika kami buka, tidak ada form C6, tidak ada formulir C7, dan salinan DPT. Jadi semuanya kosong, terus kemudian yang ada hanya kertas suara begitu saja, 100% untuk pasangan nomor urut 2, dan untuk pasangan nomor urut 1, 0. Di 13 TPS itu apakah saudara punya saksi? Kami kurang tahu, Yang Mulia, karena kami hanya dihadirkan oleh Bawaslu atas permintaan Bawaslu untuk kemudian melakukan proses penghitungan suara di sana. Ya, seharusnya ada C1 juga saudara pegang dari saksi saudara di 13 TPS itu. Tidak tahu ya? Tidak tahu, Yang Mulia. Baik, tidak apa-apa. Ya, terus? Terakhir, Yang Mulia, KPU Jawa Timur memaksakan menyelesaikan rekapitulasi, padahal diskusi soal banyak hal, utamanya soal DPKTB itu tidak tuntas, sehingga kemudian kami menyatakan mengundurkan diri, walk out dari persidangan rekapitulasi. Iya,
pada saat saudara mempersoalkan masalah DPKTB, apa respons dari Bawaslu yang ada di situ yang memberikan rekomendasi? Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, sebelum saya menjawab pertanyaan Yang Mulia, izinkan saya melaporkan sedikit, kurang lebih setengah menit, terkait dengan awalan ketika kami menyampaikan persoalan DPKTB di rekapitulasi Provinsi Jawa Timur. Dalam diskusi yang terjadi di forum rekapitulasi, kami menangkap bahwa kesepahaman soal DPKTB ini tidak sama. Ada yang menyatakan bahwa asalkan ada surat domisili, ada KTP, kemudian boleh. Kemudian ada ini, kemudian karena banyak KPU yang kemudian dalam proses menyampaikan. Kemudian ada juga yang menyampaikan, sudahlah, yang penting ini kan menunjukkan partisipasi. Bahwa siapapun yang milih kan harus kita syukuri. Nah, tetapi ketika kemudian kita dudukkan persoalan bahwa pemilih oleh KPU, mohon izin kami menjelaskan dalam forum itu pimpinan, itu sudah dibedakan dalam 4 kategori yang sangat jelas. Ada pemilih tetap yang masuk DPT dan lain sebagainya, Yang terkait dengan DPKTB, itu definisinya sudah jelas menurut peraturan KPU, yaitu pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Yang kedua, dia kalau toh milih itu harus berada di lokasi di mana dia tinggal. Beralamat. Nah, ketika kami beralamat di mana dia tinggal. Nah, ketika kami dudukkan persoalan itu, baru kemudian banyak persoalan yang kemudian terbuka bahwa dari ratusan ribu, di Jawa Timur ada 209.000 Yang Mulia, jumlah DPKTB yang kemudian kami hitung, itu ternyata ketika kemudian ditarik pada tingkatan definisi umum, penjelasan umum sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh KPU, maka banyak sekali kemudian pelanggaran. Cuman, mohon izin terakhir, ketika kemudian ini dicocokkan dengan kejadian di lapangan, termasuk ketika kemudian ini kita sampaikan kepada forum-forum oleh KPU Jawa Timur maupun Bawaslu, memang khusus, contohnya nanti akan dijelaskan lebih rigid oleh kawan-kawan saksi di Surabaya. Tetapi secara gambaran izinkan kami menjelaskan 30 detik. Bahwa ketika kemudian... Jadi gini aja. Ini 30 detik udah lebih dari tadi ini. Ya. Jadi begini saja, saya mau ringkasnya saja. Ya. Tanggapan dari Bawaslu saat itu apa? Tanggapan dari Bawaslu adalah terkait dengan adanya 209.000 DPTKB yang kemudian kita jelaskan bahwa ini melanggar aturan, rekomendasinya sangat jelas pimpinan, Yang Mulia, pimpinan sidang. Iya, rekomendasi KPU Bawaslu jelas. Tapi pada saat saudara persoalkan itu kan ada Bawaslu pada saat itu. Betul. Bawaslu ngomong apa? Apa tidak memberikan komentar sama sekali? Bawaslu ketika kemudian kami desak ketika kami desak terkait ini, ada KPU juga, Bawaslu hanya menyampaikan satu kalimat, bahwa karena rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan, Bawaslu tidak berkomentar. Oke, itu saja. Jadi itu pertanyaannya itu saja. Terus begini, tentu pada tingkat kabupaten saudara juga ada saksi di tingkat kabupaten, ya. Apakah tidak dipersoalkan di tingkat kabupaten mengenai DPKTB? Yang Mulia, pimpinan sidang Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pada tingkatan awal di tingkat TPS, dari hasil koordinasi kami pada tingkatan saksi pada pasangan Prabowo Hatta, pada tingkatan TPS dan mungkin di tingkat desa, DPTKB ini, DPKTB ini belum menjadi sebuah perangkaan yang menarik karena jumlahnya relatif kecil. Tetapi ketika kemudian sudah masuk pada tingkatan angka, misalkan ada 1 TPS di Kota Surabaya, itu yang jumlah pemilih... Ini langsung saja, berarti di tingkat kabupaten itu tidak ada protes mengenai hal ini. Banyak pimpinan, banyak Yang Mulia. Banyak. Ya begitu saja jawabannya. Siap. Ya. Di tingkat kecamatan? Banyak. Banyak juga? Banyak. Tapi tidak tahu. Apakah mereka masing-masing menulis di form keberatan? Ada yang menulis, ada yang tidak. Ada yang menulis, ada yang tidak. Ya. Tapi rata-rata harusnya menulis. Nanti kita lihat di buktinya, nulis form keberatan atau tidak. Ya. Siap, Yang Mulia. Begitu juga tingkat kabupaten. Di tingkat TPS? Relatif tidak, Yang Mulia. Relatif tidak. Ya. Baik, itu saja. Ya. Ya. Cukup, ada hal lain? Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menambahkan sedikit, Yang Mulia. Lebih dari 30 detik. Ya.
jangan goda toh. Yang mulia, terkait dengan peristilahan menindaklanjuti soal DPKTB. Memang di tingkat Surabaya misalkan, ada satu kamuflase yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Surabaya yang menyatakan bahwa Jangan memberikan penilaian, langsung saja faktanya. Ya. yang menyampaikan bahwa hasil rekomendasi Panwas itu sudah dijalankan dan kemudian hasilnya adalah dilakukan PSU di 2 TPS. Tetapi mohon izin yang mulia, izinkan kami laporkan, yang dilakukan PSU terkait dengan 2 TPS itu hanya yang kebetulan ketahuan ada pemilih yang menyoblos ganda. Jadi yang kemudian apakah mereka kemudian masuk DPT atau tidak, itu kemudian tidak menjadi hitungan. Tetapi yang kemudian ketahuan menyoblos ganda hanya di TPS yang sangat terbatas itu yang kemudian dilakukan PSU, dan itu dianggap persoalan DPTKB se-Surabaya itu kemudian clear. Padahal persoalannya masih menyisakan banyak persoalan yang itu kemudian akhirnya Bawas memberikan penilaian. Terima kasih pimpinan. Baik, satu saya mau konfirmasi tadi, jumlah yang memilih berdasarkan DPKTB itu yang tadi 209 ribu dari 6 kabupaten itu. Ini dari Jawa Timur yang mulia. Ya, Jawa Timur 6 kabupaten dan kota itu tadi. Jawa Timur kebetulan ada 38 sehingga yang 6 itu yang kebetulan yang kami pilih karena memang masif dan luar biasa. Oke. Baik, itu berarti se-Jawa Timur itu ya yang 209 ribu itu. Betul yang mulia. Baik, makasih. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Saudara saksi ya, Saudara Basuki Bobo Salam. Baik yang mulia. Saya ingin memastikan mengenai angka-angka ini. Saudara saksi adalah saksi di rekapitulasi tingkat provinsi. Betul yang mulia. Berapa DPT seluruh provinsi Jawa Timur menurut catatan saudara? Terima kasih yang mulia. Mohon izin kami membuka data karena kami kebetulan memegang data. Jumlah data pemilih sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU. Bukan. Yang saya tanya adalah yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap seluruh provinsi Jawa Timur itu berapa? Yang tercantum dalam daftar pemilih tetap seluruh Jawa Timur jumlahnya ada 30.639.897 yang mulia. Baik. Sekarang berapa pemilih tambahan yang memiliki KTP dan paspor secara resmi? Pemilih khusus tambahan, pengguna paspor atau identitas lain, sejenis paspor, itu ada, sebentar mohon izin, (236.971) yang mulia. 971. Berapa jumlah pemilih tambahan yang didasarkan pada surat keterangan domisili tadi? Pastikan lagi. Saya ingin mengulang lagi angkanya. Mohon izin yang mulia. Ya. Tadi kan ada surat edaran bahwa yang pakai keterangan domisili pun boleh. Ya. Itu berapa jumlahnya? Menurut catatan saudara? Mohon izin yang mulia, terkait dengan perangkaan daftar pemilih khusus tambahan itu yang sampai terakhir kami persoalkan karena datanya kemudian berdasarkan definisi yang berbeda-beda itu kemudian datanya tidak sama. Tetapi kalau yang mulia menginginkan data yang dari KPU kami ada, tetapi dalam versi kami data ini kemudian meragukan. Karena ketika kemudian ini dilakukan proses penghitungan yang lebih detail, kami menemukan data yang berbeda. Baik, saya nggak akan memaksa, ya kalau memang saudara tidak punya angka-angka. Sekarang berapa jumlah pemilih seluruhnya? Setelah ada DPT resmi, kemudian yang ada KTP, kemudian yang juga ada hanya dengan domisili, berapa seluruhnya jumlah pemilih yang saudara catat? Jumlah pemilih seluruhnya meliputi
DPT yang terdaftar dalam DPT ditambah dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, kemudian ditambah dengan daftar pemilih yang khusus, termasuk di dalamnya adalah daftar pemilih khusus tambahan, itu ada 30.933.642. Oke. Sekarang keberatan-keberatan yang saudara sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, seperti yang saudara bacakan tadi, apakah itu juga dijadikan bukti di sini? Saya tanya kepada kuasa hukum pemohon saja. Ada majelis. Bukti per berapa? Sejauh ini untuk dari Jawa Timur itu baru didatangkan dan sedang dalam proses leges. Penjelitan. Ya. Ada yang bisa jawab? Kuasa hukum? Biar lebih memudahkan semua pihak untuk mempelajari. Buktinya P1.35.1 sampai dengan P4.35.2398. 2398. Ya, dari saya cukup. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi Basuki, saya minta ketegasan. Tadi saudara sudah menyampaikan bahwa di dalam Anda adalah saksi rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur, benar? Betul, Yang Mulia. Pada waktu terakhir Anda menandatangani hasil rekapitulasi? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya? Tidak. Nanti KPU supaya direspon ya, apa betul dia tidak tanda tangan ya? Kita cek kembali nanti. Terima kasih, Ketua. Pak Swanto ya. Baik. Pak Swanto. Ya. Saudara, terima kasih pimpinan sidang. Saudara saksi, saya ingin meminta ketegasan kembali bahwa pada 13 TPS tadi itu perhitungannya langsung dilakukan di tingkat provinsi. Betul, Yang Mulia. Tidak dilakukan di tingkat kabupaten. Setidaknya atas permintaan dari Bawaslu Jawa Timur, Yang Mulia Majelis Hakim, itu kami atas nama saksi, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2, itu diundang untuk melakukan proses rekapitulasi atas 13 TPS dari Kabupaten Sampang, yang itu kalimat yang kami terima adalah tidak bisa diselesaikan dan dihitung di tingkat Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang. Maka kemudian kami diundang untuk menyaksikan proses rekapitulasi itu. Tapi pada tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, itu sudah dilakukan rekapitulasi? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Baik. Yang terakhir, tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada 2 TPS yang dilakukan pencoblosan ulang. Betul. Mohon izin, informasi yang kami terima sempat 2, tapi kemudian catatan di sini 1, Ketua, Yang Mulia. Mohon izin. Itu saudara mengetahui dari informasi yang saudara peroleh dari saksi atau saksi di lokasi atau apa? Itu masuk di dalam rekomendasi Panwas Kota Surabaya dan juga masuk dari laporan kawan-kawan saksi kami yang bertugas di Kota Surabaya. Baik, satu lagi. Tadi saudara menjelaskan bahwa pencoblosan ulang dilakukan hanya pada terakhir 1 TPS ya. Betul. Tadi saudara menjelaskan 2 TPS. Itu karena ketahuan ada pemilih yang mencoblos 2 pasangan calon. Betul seperti itu? Bukan 2 pasangan calon, Yang Mulia. Mohon izin saya jelaskan. Jadi persoalan itu bermula dari DPKTB di Kota Surabaya yang jumlahnya 50.000 lebih. Ya. Nah, ketika kemudian ini kita sampaikan, maka kemudian muncullah rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan verifikasi terkait dengan banyak tempat. Nanti kawan Surabaya yang lebih detail. Nah, dari verifikasi sampling yang dilakukan ini, kemudian diketahui ada pemilih yang nyoblos 2 kali. Jadi bukan nyoblos 2 kali. Baik, jelas, sudah jelas. Cukup, Yang Mulia. Silakan Pak Fadil, masih ada. Saudara Basuki ya,
Saya yang mulia. Saudara ketika pleno rekap di Jawa Timur itu walk out ya bahasa saudara, keluar meninggalkan arena. Itu lalu saudara keberatan. Mekanisme apa yang saudara lakukan terkait dengan cerita saudara tentang rekomendasi Bawaslu tadi? Begini yang mulia, pertama kami mengikuti proses rekapitulasi itu sampai pada 37 kabupaten kota dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Berarti hanya tinggal satu, ya, Sampang itu? Sampang, Oke. yang kami Terus? tinggal, karena kebetulan pasangan Prabowo Hatta menang telak di sana. Oke. Nah, mengapa itu kami lakukan? Karena mulai saya enggak tanya mengapa. Saya tanya bagaimana saudara menyampaikan keberatan kepada KPU Jawa Timur. Yang mulia Majelis Hakim, jadi kami menyampaikan keberatan utama, terutama kami keluar pada saat kami membahas soal Surabaya. Ketika DPTKB yang kami persoalkan jumlahnya 50.000 lebih orang. Ketika penjelasan yang disampaikan oleh KPU Surabaya dan Panwaslu Surabaya itu kemudian sangat tidak bisa menjawab pertanyaan kami. Oke. Itu Cukup. kami pamitan. Nah, Cukup. Siap. Ini saudara kalau sidang politik aja ini. Cukup. Terima kasih. Oke, cukup ya. Baik. Terima kasih pimpinan yang mulia. Ya, baik, makasih. Saudara Purwanto. Baik, yang mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Saya di Perumahan Mutiara Citra Graha, Blok L3 nomor 4, Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau Kali Sampurno ini apa? Oh, itu alamat KTP, alamat kediaman KTP. tadi yang saya sebutkan, Yang Mulia. Oh, tadi tempat kediaman Iya, ya? tempat kediaman. Jadi beda dengan alamat KTP ya? Iya, kalau alamat KTP Blok R1 nomor 3, Desa Kali Sampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Itu. Baik. Saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Kebetulan saya sebagai saksi di KPUD, Yang Mulia. Saksi di KPUD Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Betul, Yang Mulia. Tanggal berapa rekap di Sidoarjo ini? Rekap dilaksanakan tanggal 16 Juli ya? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu itu dimulai jam 14, ya, kurang lebih jam 14, kemudian selesai kurang lebih jam 21, Yang Mulia. Iya. Pada saat itu semua hadir ya? Saksi pasangan Semua nomor 2 hadir. juga hadir? Ya? Semua hadir. Semua ya? Berapa, saudara ingat, berapa DPT seluruhnya untuk di Sidoarjo? DPT di Sidoarjo yang kami ingat 1.300.000 sekian, Yang Mulia. Saya boleh membuka data, Pak? Silakan. Ya, makasih, Yang Mulia. DPT-nya 1.390.644. 644? Betul. 1.390.644. 644. Itu Okay. yang kami ingat. Ini DPT ya, yang menggunakan hak pilih. Nah, ini kami harus buka data lagi, Yang Mulia, dari data hasil rekapitulasi. Jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 1.029.01, ini yang satu terhapus, Yang Mulia, fotokopi. Baik, 1.029.01, digit terakhirnya nggak kebaca, Yang Mulia, karena fotokopinya hilang. Ya, katakanlah 10 begitulah. Iya. Ya. Jadi 010 begitu. 10, baik. Ya, terus suara sah berapa? Tadi yang memilih, yang menggunakan hak pilih. Ya. Jumlah suara sah 1.015.619. 619. Tidak sah? Ada di situ Tidak catatan? sahnya 13.397.
Ya. Dalam catatan saudara situ berapa pemilih yang menggunakan DPKTB? Yang menggunakan DPKTB sejumlah 27.00, ya. Maaf, 27.06, digit terakhirnya nggak kebaca lagi yang mulia. Ya. Kasih nol saja lah. Iya. 260 gitu. Baik. 060. Pada saat rekapitulasi, ya, saudara ikut dari awal sampai akhir ya? Siap, yang mulia. Ada saudara mengajukan keberatan? Ada yang mulia. Mengenai apa? Mengenai DPKTB yang jumlahnya kami anggap tidak wajar. Ya. Khususnya pada saat itu kita langsung masuk pada TPS di salah satu desa. Desanya bisa saya sebut, Desa Kepuh Kiriman yang mulia. Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru. Ya, Kecamatan Kecamatan Waru. Waru. TPS-nya 23. TPS 23 ya. Ya. Nah, dari TPS tersebut DPKTB-nya sebanyak 130 pemilih yang mulia. 130 DPKTB-nya. 130 DPKTB-nya. Nah, keberatan kita adalah meminta kepada KPUD untuk membuktikan bahwa 130 itu adalah para pemilih yang memang punya hak dan sah untuk mencoblos di TPS 23 dengan membuka form AKPPWP pada saat itu. Dibuka nggak? Tidak dilaksanakan yang mulia. Tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Ya, saudara tahu berapa DPT yang di TPS 23 ini? Di TPS 23 DPT-nya di TPS 23 jumlah DPT-nya adalah 260. 260? 260, ya. 260 DPT. 260 yang mulia. Di data kami 260, kemudian jumlah DPKTB 130, jumlah pengguna KTP itu. 130. Iya. Ini yang saudara ada punya saksi nggak di TPS ini? Di TPS ini ya kami tidak ingat yang mulia, harus cek lagi nih yang mulia. Tidak tahu ya, ini penting soalnya ini kejadian khusus ini. Karena 130 ditambah di lebih separuh ini. Padahal betul, kertas suara yang ada itu tidak akan sampai segitu. Ya. Ya. Saudara, ya silakan. Siap. Kalau saudara nggak punya saksi, saudara nggak hadir di situ, bagaimana saudara bisa cerita soal yang tadi? Coba. Mohon maaf, diulang yang mulia. Ini main-main aja saudara. Saudara kan menceritakan ada 260, ada sekian tambah berapa digit begitu. Betul. Saudara ditanya perolehan pengetahuan saudara yang diceritakan di sini ini dari mana? Kalau saksi saudara aja tidak tahu. Ya, dari tim data yang kemudian data itu kita pakai untuk disampaikan di rekapitulasi. Terima kasih. Saudara saksi Purwanto. Siap yang mulia. Ini di TPS 23 ya? Di TPS 23 Kepuh Kiriman. Iya, di TPS 23. Kartu suara atau surat suara yang tersedia di TPS 23 itu jumlahnya berapa ya kalau Anda tahu? Kami tidak tahu ya. Ya, tidak tahu. Ya. Kalau dalam peraturan, DPT-nya berapa? DPT di data kami ada 260 yang mulia. Nah, menurut peraturan perundangan ditambah 2% dari DPT. Berarti 260 ditambah 2% kali 260. Nah, berarti kalau bisa yang nyoblos 130 tambahan, itu dia dapat surat suara dari mana? Itu ganjil juga. Justru ini yang mulia yang pada saat itu kami sampaikan. Nah, nanti tolong KPU direspon itu ya. Ini sangat ganjil dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
apa betul keterangan saksi Purwanto ini? Karena lebihnya itu 50%. Siap. Ya kan? Ya. Ini saudara harus memberikan keterangan yang benar. Ya. Jadi ini ada keganjilan yang luar biasa. Karena surat suara saja 260 plus 2%. Kok bisa ada tambahan sampai 130? Nah ini yang ganjil sekali. Makanya saudara tadi saya katakan, saudara tidak tahu jumlah surat suara yang ada di situ. Mestinya kalau saudara saksi yang betul harus tahu bahwa ada kelebihan 2% dari surat suara. Itu ya. Ini jadi catatan kita. Terima kasih ya Ketua. Baik. Saya tambah. Masih ada? Ya, silakan. Saudara Purwanto ya. Siap, Yang Mulia. Dengan adanya penambahan yang begitu besar, yang mana saudara mendapatkan data dari tim data saudara. Apakah temuan ini dari tim saudara ini membuat keberatan secara resmi kepada KPUD? Kepada KPUD, kebetulan jadi saksi adalah saya, maka saya menulis keberatan secara resmi di form DB2 dan terlampir di keberatan itu, barangkali sudah masuk di majelis begitu. Begini. Apakah keberatan yang saudara sampaikan di KPU Kabupaten Sidoarjo itu berkenaan dengan ini? Siap. Detail berkenaan dengan ini Yang Mulia. Selain itu ada lagi yang lain? Ada di desa, maaf saya buka lagi Yang Mulia. Di desa Tulangan. Baik. Bagaimana tanggapan Bawaslu terhadap temuan saudara ini? Siap. Kami jelaskan Yang Mulia. Pada saat itu Bawaslu yang hadir 3 personil, ya Panwaslu yang hadir 3 personil, di dalam menanggapi ini ada 2 pandangan yang berbeda dari Panwaslu. Pandangan pertama, dipersilahkan untuk melakukan cek ulang data itu karena memang masih ada waktu hingga sampai tanggal 17 untuk rekapitulasi itu. Kemudian Panwaslu yang satunya lagi berpandangan bahwa jika memang ada keberatan, maka mekanismenya adalah harus menulis di form keberatan, menyampaikan di form keberatan untuk nanti diproses lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi. Itu yang disampaikan. Apakah Panwaslu sempat atau sampai mengeluarkan rekomendasi terhadap laporan ini, walaupun ada perbedaan pendapat? Pada saat itu belum Yang Mulia. Jadi tidak ada rekomendasi dari Panwaslu pada terhadap saat temuan ini ya? Itu, betul. Oke, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Di TPS ini saudara tahu berapa perolehan suara nomor 1? Ini harus membuka C1-nya Yang Mulia. Ya, Kebetulan ya, saya tidak membawa data C1-nya, ya. Tapi kita bisa sampaikan nanti untuk disisipkan dalam kelengkapan bukti berikutnya. Kalau dibuka C1 pasti kelihatan, tapi saya mau dengar dari saudara. Nggak apa-apa ya. Terus selain saudara mempersoalkan di 1 TPS ini, apalagi saudara persoalkan persa itu, khusus mengenai DPKTB? Hanya DPKTB Yang Mulia. Hanya DPKTB. Ya. Ada satu lagi, mohon maaf Yang Mulia, terkait dengan laporan ke Panwaslu di desa Kurek Sari, data-datanya ada, yaitu dugaan, mohon maaf saya harus baca. Jadi saya bacakan bahwa ada laporan, pelapor atas nama Pak Imam Sugiri. Jadi ini ketua tim pemenangan Prabowo Hatta Yang Mulia di Kabupaten Sidoarjo. Perihalnya adalah pelanggaran tata cara pemungutan suara, politik uang dan kode etik penyelenggara pemilu di TPS 2 Desa Kurek Sari Yang Mulia. Ini kami sampaikan juga pada saat itu. Namun kemudian dijelaskan oleh Panwas dengan tanggapannya adalah tidak dilanjutkan ke penyidik karena tidak cukup bukti adanya pelanggaran pasal 323 Undang-Undang 42 28 junto 324 Undang-Undang 42 28. Itu jawaban dari Panwaslu. Tapi ini kita sampaikan Yang Mulia pada saat itu. Baik, cukup ya. Saudara tanda tangan berita acara? Tidak Yang Mulia. Tapi tanda tangan di formulir di keberatan. Keberatan. DB2. Ya. Yang tanda tangan bukan saya sendiri karena kami saksi berdua. Ya. Jadi rekan kami yang tanda tangan.
Jadi buat keberatan tertulis Buat di formulir keberatan DP2. tertulis dan tidak tanda tangan di berita acara. Oke, baik, cukup ya. Makasih. Yang Ya, makasih. Selanjutnya Mas Suroso. Nggak hadir Yang Mulia. Tidak hadir ya. Informasinya masih di DKPP. Iya, iya. Jawab. Ahmad Zakaria. Ya. Siap Yang Mulia. Ya, Saudara Ahmad Zakaria, alamat di mana? Semolowaru Selatan 312, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukalilo, Kota Surabaya. Iya. Saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Saksi pasangan nomor 1 di KPU Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya. Saudara sendiri pada saat itu, ada teman? Kami mengirim 3 surat mandat untuk yang bisa official resmi 2. Maksud saya 2 dari 3 itu. Iya. Selalu gantian. Siapa lagi satu temannya? Saudara Arif sebelah kanan Arif, saya. oh ada juga. Dan juga Saudara Rahmat Tubah. Ini yang tidak bisa masuk. Oh gantian. Bukan tidak bisa masuk Yang Mulia. Masuk surat mandatnya karena memang waktunya kan lama 2 hari. Iya. Sehingga kita bergantian. Oh bergantian 3 orang. 2 orang. 2 orang. Oh 2 orang. 3 2 ya, oke. Tanggal berapa rekap di Surabaya itu, di Kota Surabaya, tingkat kota? Tanggal 16 dan 17 Juli serta tanggal 19 Juli karena PSU. Oh ada PSU ya. Berapa DPT di Kota Surabaya? DPT Pilpres Ya, di Kota Pilpres. Surabaya sepengetahuan saya 2.017.450. 2.017.450. 450. Yang menggunakan hak pilih berapa saat itu? Dari DPT. Ya. 1.340.045. 340.045. Suara sah? Suara sah 1.390.909. Nah, kok lebih banyak? Mohon maaf Yang Mulia, saya buka lagi itu ringkasannya. Sebentar. Kalau ini bukan ujian ini, boleh buka. Satu juta. Ini memang tertulis sama dengan tulisan saya. 1.399.009. Berapa? 1.399.009. Itu yang suara sah atau yang yang menggunakan hak pilih? Suara sah. Suara sah. Yang menggunakan hak pilih berapa? Pilih dari semua total Ya, apa DPT? Iya betul. Yang memilih laki dan perempuan ada di situ. DPTP, DPK, DPKTP totalnya 1.408.210. Iya itu 1.408.210 ya. Di Kota Surabaya itu berapa banyak yang menggunakan DPKTB? 57.827 Yang Mulia. 57.827. Pada saat proses rekapitulasi, ada saudara mengajukan protes? Secara lisan ya, secara tertulis ya. Pada saat secara lisan mengenai apa? Yang pertama, pada tanggal 16 Juli saat dimulainya dibuka rapat rekapitulasi terbuka pleno di KPU Surabaya, kami melayangkan protes lisan untuk dibahas terlebih dahulu DPKTB. Ya. Namun KPU menolak karena itu tidak ada kaitannya dengan hasil perhitungan suara. Lalu kemudian kami keberatan secara lisan untuk dilanjutkan. Di tengah apa namanya? Keberatan itu saya ulang berkali-kali, Yang Mulia. Ya. Terus tetap KPU menolak. KPU menolak, tiba-tiba dihentikan oleh Panwaslu Surabaya. Bukan dihentikan,
dibelokkan oleh KPU Surabaya dengan membacakan suatu rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya nomor 151 Rek Panwaslu SBY garing 7 garing 2014. Rekomendasinya mengenai apa? Rekomendasi tersebut dibacakan setelah keberatan lisan saya tentang memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pencermatan dan penelitian ulang DPKTB di 136 TPS di 24 kecamatan. Iya, terus KPU membacakan itu dalam rangka apa? Panwas, Yang Mulia. Ya? Panwaslu. Panwaslu. Rekomendasi Panwaslu menengahi saya dengan mengatakan bahwa protes saudara saya tanggapi dengan saya mengeluarkan rekomendasi. Oh, itu jadi saat saudara berdebat dengan KPU, Panwas bicara bahwa saya sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap 136 TPS. DPKTB. Di 136 TPS. Iya. Betul. Terus respons kembali dari KPU, apakah memang sudah dilakukan penelitian kembali? KPU tidak mau untuk melakukan penelitian itu dan bahkan meminta kepada kami saksi untuk melanjutkan saja rekapitulasi itu. Dan kami melakukan keberatan secara lisan. Coba saya tanya lagi, yang 136 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota, apakah sudah dilakukan pemeriksaan kembali oleh KPU atau tidak? Saat protes saya lisan tidak. Tidak. Sebelumnya? Sebelumnya juga tidak, kan baru dibacakan di persidangan. Ya. Sesudahnya juga tidak ya? Sesudahnya sampai ditutupnya rapat rekapitulasi tanggal 16, tidak, tanggal 17, tidak. Oke, jadi setelah itu kan KPU langsung membacakan rekapitulasi dengan mengabaikan tentunya keberatan saudara, Betul, Yang Mulia. Setelah itu saudara ada masalah lagi, ada protes, ada masalah lagi yang saudara sampaikan atau tidak? Secara tertulis kami menyampaikan keberatan di formulir DP2. Ya, di formulir DP2 yang dipersoalkan juga apakah mengenai DPKTB? Iya, selain yang 136 TPS itu, kami juga melakukan di bab lain. Iya. Mohon izin Yang Mulia, 136 TPS itu dikeluarkan oleh Panwaslu Surabaya adalah temuan mereka. Temuan mereka bahwa ada 136 nama DPKTB yang terdaftar di DPT Kota Surabaya dengan nama terlampir, dan saya sudah menyampaikan ke penasihat hukum dan saya juga membawa nama-nama tersebut. Bahwa nama itu ada di DPT Kota Surabaya. Ini maksudnya ini 136 ini 136 TPS atau 136 nama? Nama di 136 TPS. Oh, jadi satu di satu TPS? Bukan begitu Yang Mulia, begini. Gini, saya tanya tadi, apa yang jadi persoalkan itu apakah 136 TPS atau 136 nama? Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pencermatan ulang terhadap 136 nama DPKTB di 136 TPS. Apakah dia itu terdata juga di TPS-TPS lain? Untuk sebab itu rekomendasinya juga selain penelitian adalah membuka kotak C7, kotak suara untuk mengambil C7 di TPS lain di mana nama 136 itu terdaftar di DPT TPS lain itu. Ya. Sampai sekarang tidak tahu apa terdaftar juga DPT di TPS lain atau tidak. Sudah tidak tahu. Saya tahunya dari lampiran yang diberikan oleh Panwaslu kepada saya. Oh, memang ada. Disampaikan saat itu juga di rapat. Ini lampirannya. Jadi bahwa Panwaslu, saya mau memastikan saja. Pada saat itu Panwaslu juga memperlihatkan lampirannya bahwa ternyata 136 itu terdaftar juga DPT di TPS yang lain. Betul, Yang Mulia. Betul. Ya. Oke lah ya. Ada hal lain cukup? Ada. Mengenai apa? Sebentar, ada pertanyaan. Saudara saksi, Ibu. Saya memastikan, Anda mengatakan DPKTB-nya berapa, Sidoarjo? Saya Surabaya Yang Mulia. Iya, Surabaya. 57.827. 827. Di dalam permohonan pemohon halaman 135 itu dikatakan di sini Bawaslu Provinsi
Jawa Timur merekomendasikan dan seterusnya untuk melakukan pengecekan status pemilih DPKTB Kota Surabaya sebanyak 54.652 pemilih. Ya, Yang Mulia. Yang betul yang mana? Itu berdasarkan DPKTB yang kami pilih yang di atas 5, Yang Mulia. Yang di atas 5 per TPS. per TPS. Sehingga totalnya 54.000 sekian itu. Jadi yang 57827 Kan ada itu, juga TPS yang DPKTB-nya 1, 2. ya cukup. Silakan Pak Patilis, atau cukup? Masih ada? Iya. Saudara Suroso, Zakaria, Yang Mulia. Ahmad Zakaria, mohon maaf ya. Apa saudara juga mengetahui ada surat edaran KPU nomor 175? KPU Kota maksudnya? KPU Kota. Mengetahui dan juga kami layangkan protes itu di rapat tanggal 16. Baik. Pertanyaan saya, apakah saudara mengetahui khusus untuk Kota Surabaya ada pemilih yang hanya memiliki surat keterangan domisili saja? Surat keterangan domisili saja. Tanpa, saudara jawab sendiri, nggak usah konsultasi. Ya, maksud saya begini, itu kan tanpa ada KTP atau paspor atau identitas lain. Ada. Berapa jumlahnya? Saya tidak tahu jumlahnya. Saudara kan jadi saksi. Iya. Apa saudara tidak mencatat? Tidak disebutkan karena itu kan di kotak suara yang sedang hendak diperintahkan kepada KPU untuk dibuka. Paling tidak laporan dari saksi-saksi ya yang ada di tingkat TPS sampai ke PPK sampai ke Kota Surabaya, apa saudara nggak dapat informasi itu? Kalau jumlah pemilih menggunakan KTP, KK dan surat keterangan yang lainnya itu kan adalah DPKTB. Tapi kalau dipisah-pisah KTP-nya berapa, KK-nya berapa, so domisilinya tidak kami dapatkan. Oke. Saya tidak tahu. Soalnya saya mau konfirmasi sesuai dengan surat edaran KPU yang disampaikan oleh saudara Soleh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Cuma mohon izin Yang Mulia, ketika itu saya pertanyakan kepada KPU Surabaya bahwa beliau salah satu anggota komisioner menyatakan surat domisili itu mengacu kepada surat KPU pusat nomor sekian. Nah, cuma kami menanyakan tanggalnya berbeda dengan tanggal KPU Kota Surabaya. KPU Pusat itu membuat surat edaran tanggal 8 Juli. KPU Surabaya mendahului tanggal 28 Juni. Begitu Yang Mulia. Ya, baik. Enggak apa-apa, kalau itu kan sudah disampaikan tadi. Cukup. Iya. Di Kota Surabaya ini berapa TPS seluruhnya? 5.015 Yang Mulia. 5.015. 5.015. Yang saudara persoalkan masalah di DPKTB di berapa TPS? Mohon izin membuka dulu Yang Mulia. Nah, lain. Mempermasalahkan di DP2 di 136 TPS yang pertama kali dibacakan Panwaslu. Karena menurut hemat saya itu sudah bertentangan dengan peraturan perundangan karena terdaftar di DPT TPS lain. Itu yang pertama. Yang kedua di Yang Mulia. Bentar, saya mau pastikan lagi. Jadi pada saat itu saudara hanya mempersoalkan DPKTB di 136 TPS. Itu yang poin pertama Yang Mulia. Poin yang kedua, sebentar. Di 4.424 TPS. 4.424 TPS. Betul Yang Mulia. Sudah persoalkan pada saat rekapitulasi. Betul, saya mempermasalahkan di rapat rekapitulasi dan kemudian secara lisan yang kemudian saya tulis di DP2. Oke, apakah di 4.424 ini ada rekomendasi juga dari Panwaslu Kota Surabaya? Tidak Yang Mulia, cuma pada rapat rekapitulasi yang pas KPSU tanggal 19 Juli, kami saksi Kota Surabaya mendapatkan informasi langsung dari saksi provinsi karena bersamaan sidangnya ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelitian dan pencermatan ulang DPKTB di sekian-sekian TPS tersebut. Dan itu saya tanyakan di rapat rekapitulasi terbuka pleno tanggal 19 Juli pas KPSU
di KPU Kota Surabaya dan dijawab bahwa itu bukan wewenang kami. Itu tanggung jawabnya KPU Provinsi Jatim. Kita hierarki. Oke. Di 4.400 TPS ini saudara punya saksi? Punya yang mulia. Punya. Ada keberatan nggak mengenai DPKTB ini di tingkat TPS? Kalau keberatan tidak. Tidak ada. Karena kita tidak bisa membuat sebuah temuan itu di tingkat TPS, baru kita tariknya di tingkat kecamatan. Iya. Baru ketahuannya. Ya biasanya kan di TPS itu kan langsung protes dia. Artinya, tapi mungkin pengetahuan ini kan bisa berbeda ya. Tapi pada umumnya kalau tahu aturannya kan dia langsung protes. Dilarang memilih, tidak boleh dengan cara itu. Tapi mungkin pengetahuannya terbatas. Ya. Mungkin begitu ya mulia. Ya. Di tingkat TPS ada tidak? Tidak ada, di tingkat Tidak PPK ada. Jadi yang ada hanya tingkat kabupaten? PPK ada. Tingkat PPK ada. Iya. Terus tadi pemungutan suara ulang itu terkait dengan apa? Terkait dengan Panwaslu membuktikan dari 136 TPS yang saya bacakan tadi, saya sebutkan mohon maaf, ada 1 TPS di TPS 27 Kelurahan Jakir yang ada seorang pemilih, dia juga terbukti di DPKTB TPS lain, sehingga Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Surabaya untuk melakukan PSU di TPS yang pertama tadi, TPS 27. Ya, TPS 27 Kelurahan Jakir. Kelurahan Jakir 17. Hanya 1 TPS yang di PSU. Betul yang mulia, 1. Hanya 1 saja. 1 dan itu ketahuan dia terdaftar di C7, Ya. TPS A dan di BKTB TPS B. Iya. Jadi dia Karena itu rekom Panwaslu Kota, KPU langsung melakukannya, rekomnya turun tanggal 18, KPU langsung melakukannya tanggal 19 pagi. baik, ya. Cukup lah ya. Atau masih ada lain? Yang mulia. Yang lainnya yang mulia bahwa KPU Surabaya terlalu memaksakan untuk diselesaikannya seluruh rekapitulasi tanpa dengan menghiraukan seluruh keberatan-keberatan kami. Termasuk pada saat PSU. Rapat terbuka setelah PSU di mana rapat tersebut dipaksakan untuk cepat selesai tanpa menghiraukan, dengan mengabaikan seluruh keberatan-keberatan kami. Oke lah ya. Pak Aswanto. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi menjelaskan bahwa 136 TPS itu bukan karena laporan dari tim atau saksi, tetapi itu karena temuan dari Panwaslu. Betul saudara saksi? Betul, karena kami kan langsung mendapatkan. Nah, saya minta saudara jawab saja yang saya tanyakan. Singkat saja. Jadi 136 TPS yang kemudian dianggap bermasalah DPKTB-nya itu bukan karena laporan dari tim saudara, tetapi itu adalah atas temuan Panwas. Betul. Dan Panwas merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan peninjauan atau cek ulang. Betul. Lalu kemudian bagaimana dengan 4.442 TPS? Apakah itu laporan atau temuan Bawaslu juga? Pada saat tanggal 16-17 laporan kami. Saudara melapor secara tertulis ke Panwas? Itu di rapat rekapitulasi terlesan secara tertulisnya di luar rapat karena harus di kantor Panwaslu oleh tim koalisi Prabowo Hatta tingkat kota kepada kantor Panwaslu kota. Saya ingin mempertegas saja. Ya. Apakah 4.442 TPS itu yang saudara anggap juga ada masalah pada persoalan DPKTB, tim melapor ke Panwas? Iya, dan saya hadir juga. Secara tertulis? Tertulis dan... Apa rekomendasi Panwas terhadap laporan itu? Belum ada. Belum ada sampai sekarang? Sampai sekarang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Arif Indianto ya. Terima kasih Ketua. Ya, Saudara alamat di mana?
Alamat Manuan Dadi 1, Blok 15A, nomor 1, Surabaya. Surabaya. Saudara sama sebagai waktu pemilu sebagai saksi juga Saksi di tingkat kota. Di tingkat kota Surabaya. Apakah yang diterangkan oleh Saudara Ahmad Zakaria tadi benar? Betul, Ketua. Betul ya. Ada tambahan? Baik, Ketua. Jadi ketika KPU Surabaya membuka pleno perhitungan manual, kita sudah awal menolak bahwasanya ada masalah. Yang pertama adalah DPT yang tidak bisa dijelaskan oleh KPU Kota Surabaya, lalu DPKTB dan kertas suara yang tersedia. Secara logika kan 2% setiap TPS, dan secara berantai itu kan tiba-tiba kok bisa terpenuhi semua. Itu berangkat, saya ini ada di TPS 32 Kelurahan Manuan Kulon, itu DPTKTB loh kok semakin banyak di luar dugaan, padahal ketika di pileg tidak seperti itu, Ketua. Lalu Terus? hal yang lain, ketika saya ngotot bahwa ini ada rekomendasi Panwas Kota, jadi bukan Panwaslu kalau di Kota Surabaya, Panwas Kota Surabaya untuk melihat KPU Surabaya untuk meninjau ulang, meneliti dan sebagainya, ada persoalan, itu kan ada masalah. Kita tolak jangan membuka kotak suara di masing-masing kecamatan udah berhitungan, tapi selesaikan dulu rekomendasi Panwas Kota. Tapi rupanya beliaunya tetap ngotot, bahkan kita ini saksi dari Prabowo Hatta diusir keluar, diancam diusir keluar. Sangat menyakitkan sekali bahwa saya ini ketika di KPU adalah wakil resmi, begitu bahwa saya punya hak untuk menyampaikan pendapat, justru ini yang membuat persoalan sehingga dampak psikologis, Ketua. Anak-anak saya itu diolok-olok bahwa saya diusir dari KPU. Ya. Ini sangat menyakitkan. Ini saudara yang diusir atau seluruh tim saksi? Seluruh tim saksi. Jadi setelah itu tidak boleh ikut jadi saksi? Ya enggak, saya tetap ngotot aja bahwa saya mewakili daripada saksi. Iyalah, ya. Ya. Itu saja? Hal yang lain, ada beberapa temuan bahwa di daerah Gunung Anyar ini Panwas PPL, jadi Panwas Cam itu mengadu menyampaikan ke beberapa teman kita yang ada di sana bahwa apabila Panwas Cam akan membuka kotak suara yang dinyatakan bahwa akan bermasalah, maka oleh wakil wali kota yang kebetulan itu ketua DPC PDI Perjuangan mengancam mempolisikan, dan itu pun terbukti sampai muncul di media. Bentar. Ini jelas dulu. Ini siapa yang Gurun Anyar itu apa? Mengenai apa? Mengenai DPTKTB yang ganda double itu, Ketua. Yang mengajak itu siapa? Yang mengancam itu adalah wakil wali kota Surabaya. Namanya siapa? Wisnu Sakti Buwana. Wisnu Sakti. Ya. Siapa yang diancamnya? Panwas Cam, sehingga nggak berani untuk Panwas Cam. Iya. Siapa Panwas Cam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan. Jadi jangan menyusul. ya. Jadi Ya. gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak Siap, bisa Ketua. nanti diverifikasi. Ya. Ya. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Gitu. Siap, Ketua. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah saudara terangkan. Ya. Ya. Terus apa hal yang lain? Hal yang lain bahwa rekomendasi Panwas Kota Surabaya sampai terakhir tanggal 17 itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Ya, Surabaya. Tadi sudah Ya. sudah diterangkan. Cukup ya? Ya, saya rasa cukup. Baik, makasih. Ya. Selesaiin satu lagi. Selesaiin satu. Rahmatullah Alamin. Iya, Ketua. Ya. Siap. Alamat Manu Anioso, Blok Ya. 7A nomor 19 Surabaya. Saudara sama kan sebagai saksi juga di KPUD Kota. Ya. Apakah apa yang dijelaskan oleh saudara Arif tadi, dua orang tadi benar? Benar, Ketua. Benar. Benar. Ya? Ada tambahan atau cukup? Baik, terima kasih Pak Hakim. Tambahannya, pertama bahwa ketika saya dan Pak Arif itu mempermasalahkan DPT yang di awal, sampai akhirnya kita rame, Panwas membacakan rekomendasinya. Karena terus terang Ketua, kenapa itu harus
kami sampaikan di awal, karena kami juga mendapatkan bukti-bukti dari para relawan Merah Putih yang ada di Kota Surabaya, kejadian-kejadian yang melibatkan DPKTB yang sangat besar, Pak Hakim. Itu yang pertama. Sehingga kami ngotot, pertama kali dibuka, tolong Pak Ketua KPU, jangan diteruskan merekap dulu. Selesaikan dulu permasalahan. Saya awalnya tanya tentang surat edaran, ternyata nggak dijawab, dan akhirnya seperti disampaikan Pak Arief, kami semua diusir, tapi karena kami menjalankan konstitusi, kami tetap berada di sana. Malah waktu itu mic saya dimatikan, Pak Hakim. Mic-nya enggak bunyi, karena itu waktu bulan puasa juga kita juga setengah teriak-teriak supaya didengar agak jauh. Tapi puasa tidak batal kan? Insya Allah masih utuh, Pak Hakim. Ya. Terus data-data itu yang kami terima dari teman-teman itu sewajarnya sebenarnya mau saya tanyakan. Karena data-data dari tim relawan yang diserahkan ke kami yang menjadi saksi di KPU, itu ada beberapa nama yang saya bawa ini, ada 1.800 sekian nama. Dia itu teridentifikasi di 2 tempat, Pak Hakim. Ya. Di 2 tempat. Jadi dia nyoblosnya contoh di Lakar Santri. Tahu-tahu dia nyoblos atau terdaftar di Mulyorejo, Pak Hakim. Nah, awalnya di situ, sehingga data ini tidak tersampaikan. Saya mau tanya. Oke, Pak Hakim. Ada nggak data bahwa dia memang nyoblos di 2 tempat? Ya. Yang ada di sini, Pak Hakim. Karena begini, karena orang memilih apa itu bisa saja di 2 ada terdaftar tempat lain. Ya. Kemudian milih tempat lain, tapi bukan DPKTB tentunya, Ya. menurut hukumnya. Ya. Ya, Pak Hakim. Tapi memakai model C berapa itu? C berapa? C7. Yang A5, Pak Hakim. A5. Ya, Pak Hakim. Jadi sebenarnya ini adalah yang akan kami sampaikan. Kami ingin menanyakan dulu ke KPU. Nah, ternyata hampir sekitar 2 jam kita tarik ulur itu, baru yang namanya Panwas Kota Surabaya itu menyampaikan untuk meneliti, mencermati dan meneliti ulang yang ada di 24 kecamatan. Itu seperti yang ada direkomendasikan di Panwas. Itu, Pak Hakim. Terus mohon izin, Pak Hakim. Ya, Pak Hakim. Itu saja ya, cukup. Ada satu lagi, Pak Hakim, Ya. yang ingin kami sampaikan di sini terkait kami sebenarnya dari tim Merah Putih ini sangat kaget, Pak Hakim. Ini ada beberapa hal, contohnya di Karah itu teman-teman saksi kami itu dari Panwas merekomendasi untuk 26 TPS itu untuk dilakukan penelitian ataupun namanya PSU, Pak Hakim. Tapi setelah ini berjalan kami tidak berhasil, walaupun kami tidak memberikan tanda tangan di situ. Yang sangat menyakitkan kami baca di salah satu media, Pak Hakim, bahwa Wali Kota Surabaya mengatakan kepada itu. Jadi gini. Tidak mohon izin, Pak relevan. Hakim. Jadi tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Itu bisa ada yang salah, bisa tidak benar, dan bisa juga sumbernya tidak benar. Karena yang dilihat ini ada Wali Kota Surabaya ngomong bahwa Pak, saya ini sudah tidak punya hutang, bahwa saya menang. Ternyata betul menang di Surabaya, Pak. Saya ini kan saksi yang ada di Surabaya. Iya, oke, cukup lah ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Hakim. Ya, baik, mohon, karena kami juga membawa suara teman-teman Ya, warga ya. yang ada di Surabaya, Pak Hakim. Ya, ini kalau Pak Wali Kotanya ngomong kayak gini, kami juga mohon kehadiran dari Pak Hakim. Iya, iya. Iya, terima kasih. Ini ya. terbukti kita kalah di sana. Iya, iya. Ini saya punya clippingnya Pak Hakim. Iya, iya, iya. Cukup ya. Di Karah itu sampai tidak dijalankan. Di Karah itu bisa dicek ke teman-teman Panwas atau PPK. Ya, cukup lah. Keterangan. Di situ ada surat keterangan domisili yang sama, Pak Hakim. Saudara, saya sudah ingatkan. Cukup. Saya enggak bawa, Pak Hakim. Itu. Ya.
Terima kasih Pak Hakim. Saya ingatkan kalau saya bilang cukup, cukup. Nanti saya keluarkan kalau tidak. Terima kasih Pak Hakim. Mengganggu jalannya sidang. Ya. Pak Hakim. Baik. Baik, jadi kita skorsing dulu untuk sholat asar sampai dengan pukul 16:04 ya. Majelis Hakim Kita yang skors mulia setengah dari termohon, apakah nanti kami diperkenankan? Nanti ada, catat saja dulu. Akan silakan ditanya. Hari ini atau nanti hari Senin jadwalnya? Catat saja dulu. Kita lihat perkembangan ya. Baik, sidang diskorsing sampai pukul 16:20. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diskors. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.